Dengarkan suara di sekitarmu sejenak. Jika kamu berhenti dan benar-benar memperhatikan, kamu akan menyadari bahwa dunia ini sedang berteriak. Ada kebisingan yang konstan, sebuah hiruk-pikuk tanpa jeda yang memaksa masuk ke dalam ruang paling pribadi di kepalamu. Kita hidup di tengah badai informasi, ambisi yang dipaksakan, dan kecepatan yang tidak manusiawi. Setiap hari, kamu ditarik ke berbagai arah oleh tali-tali yang tidak terlihat, diminta untuk menjadi sesuatu yang bukan dirimu, dan dipaksa untuk berlari di atas lintasan yang tidak pernah kamu pilih sendiri. Jika renungan ini terasa berbicara langsung kepadamu, tekan tanda suka sebagai isyarat bahwa kamu masih mendengarkan. Sebab, di tengah kebisingan ini, sinyal-sinyal yang tulus seringkali tenggelam oleh frekuensi yang rendah. Kamu mungkin sedang duduk di sana sekarang, merasakan berat yang tidak bisa dijelaskan di pundakmu. Ini bukan sekadar kelelahan fisik yang bisa disembuhkan dengan tidur 8 jam. Ini adalah kelelahan batin, sebuah kondisi di mana medan energimu terasa redup dan tidak lagi memancarkan cahaya yang jernih. Pikiranmu terasa seperti sebuah ruangan gelap yang dipenuhi dengan bayangan-bayangan kekhawatiran yang saling tumpang tindih. Kamu mencari arah, mencoba memetakan masa depan. Namun setiap kali kamu mencoba fokus, penglihatanmu kabur oleh debu-debu ekspektasi orang lain. Dunia terasa tidak sinkron. Kamu merasa seperti sebuah instrumen yang sudah disetel dengan nada yang benar, namun dipaksa bermain dalam orkestra yang sumbang. Ada perasaan aneh yang sering muncul di tengah malam atau di sela-sela kesibukanmu. Perasaan bahwa kamu tidak cocok di sini. Kamu melihat orang-orang di sekitarmu tampak begitu yakin dengan langkah mereka, begitu berisik dengan pencapaian mereka, sementara kamu justru tenggelam dalam pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki jawaban instan. Kamu merasa berbeda. Kamu merasa memiliki getaran yang tidak mampu ditangkap oleh antena masyarakat pada umumnya. Perbedaan ini seringkali kamu tafsirkan sebagai kegagalan, sebagai bukti bahwa kamu tertinggal, atau bahkan sebagai kutukan yang mengisolasimu dalam kesunyian yang dingin. Namun, mari kita bedah dengan kejernihan batin yang jujur. Kelelahan yang kamu rasakan adalah reaksi alami ketika sebuah frekuensi yang halus dipaksa untuk selaras dengan kebisingan yang kasar. Pikiranmu bukanlah sekadar wadah untuk menyimpan daftar tugas atau ingatan masa lalu. Ia adalah medan energi yang sangat peka. Ketika medan ini terus-menerus dihantam oleh gangguan luar yang tidak bermakna, ia akan mengalami degradasi. Kamu kehilangan arah bukan karena kamu tidak mampu berjalan, melainkan karena kompas batinmu kehilangan kutub utaranya akibat interferensi magnetik dari dunia yang terobsesi pada hasil-hasil dangkal. Kamu merasa berat karena kamu mencoba memikul beban yang bukan milikmu, mencoba menyalakan lampu di ruangan yang jernih dengan bahan bakar yang kotor. Di titik ini, kamu mungkin merasa bahwa hidupmu sedang berada di ambang kehancuran, atau setidaknya di sebuah lorong buntu yang tidak berujung. Kamu bertanya-tanya mengapa semua usaha kerasmu hanya menghasilkan sisa-sisa energi yang nyaris padam. Mungkin bukan hidupmu yang salah, mungkin cara berpikirmu yang belum diarahkan. Dunia yang kamu tinggali saat ini bekerja dalam frekuensi yang sangat kasar. Ia menuntut kecepatan, pemujaan terhadap hasil instan, dan perayaan atas kegaduhan. Namun, di dalam dirimu, ada sebuah mekanika yang jauh lebih halus. Sebuah medan energi yang merindukan ketenangan untuk bisa berfungsi secara maksimal. Pernahkah kamu merasa bahwa semakin keras kamu mencoba untuk menyesuaikan diri dengan ritme dunia yang terburu-buru ini, semakin redup cahaya kreativitasmu? Itu karena kamu sedang memaksakan sebuah mesin presisi tinggi untuk bekerja di tengah badai pasir. Kelelahan yang kamu rasakan adalah bentuk protes dari batinmu yang menolak untuk kehilangan jati dirinya. Kamu merasa lelah bukan karena kamu melakukan terlalu banyak hal, tetapi karena kamu melakukan terlalu banyak hal yang tidak selaras dengan getaran aslimu. Bayangkan pikiranmu sebagai sebuah pemancar radio. Jika kamu terus-menerus memutar tombol pencari ke arah stasiun yang penuh dengan distorsi dan kebisingan, kamu tidak akan pernah mendengar simfoni yang sebenarnya sedang disiarkan oleh semesta. Kebanyakan manusia menghabiskan hidup mereka dengan membiarkan orang lain memutar tombol tersebut. Mereka membiarkan ketakutan sosial, perbandingan yang tidak adil, dan berita-berita yang memicu kecemasan mendikte frekuensi batin mereka. Jika kamu merasa mulai memahami mengapa selama ini batinmu terasa sesak, bagikan pemikiran ini kepada satu orang yang kamu rasa juga sedang mencari ketenangan yang sama. Dengan berbagi, kita mulai menyelaraskan frekuensi yang serupa di tengah dunia yang kacau ini. Ketidaksinkronan yang kamu rasakan adalah bukti bahwa kamu memiliki kesadaran yang lebih tinggi. Hanya mereka yang memiliki kepekaan terhadap nada yang jernih yang akan merasa terganggu oleh suara sumbang. Jangan melihat keterasinganmu sebagai kelemahan.
Lihatlah itu sebagai tanda bahwa sistem navigasi batinmu sedang meminta kalibrasi ulang. Kamu tidak perlu berlari lebih cepat untuk mengejar dunia. Kamu hanya perlu berhenti sejenak untuk menemukan kembali ritme jantungmu sendiri. Masalahnya seringkali bukan pada beban yang ada di pundakmu, melainkan pada caramu memandang beban tersebut sebagai sesuatu yang permanen dan tidak terhindarkan. Pikiran yang tidak terarah akan selalu tertarik pada gravitasi hal-hal negatif, karena hal negatif biasanya memiliki volume yang lebih keras. Untuk melawan gravitasi itu, diperlukan sebuah upaya sadar untuk mengangkat frekuensi berpikirmu ke tahap yang lebih tinggi. Ini bukan tentang memaksakan diri untuk bahagia, melainkan tentang memilih untuk tetap jernih di tengah kekeruhan. Kejelasan ini adalah langkah pertama untuk menyadari bahwa setiap tekanan yang kamu rasakan sebenarnya adalah energi yang terperangkap dan sedang menunggu untuk dialirkan ke arah yang benar. Namun, sebelum kita mampu mengalirkan energi itu, kita harus terlebih dahulu mengenali bahwa penghalang terbesarnya bukanlah tembok yang ada di hadapanmu, melainkan bayangan tembok yang kamu bangun sendiri di dalam kepala. Setelah kamu menyadari bahwa batinmu telah lama hidup dalam resonansi yang terganggu, tibalah saatnya untuk menatap cermin realitas dengan mata yang baru. Seringkali, kita merasa hidup ini tidak adil atau penuh penderitaan karena kita memandang peristiwa melalui filter emosi yang masih mentah. Kita melihat kegagalan sebagai akhir, atau penolakan sebagai luka yang permanen. Padahal, realitas pada dasarnya bersifat netral. Ia adalah sebuah bentangan energi yang luas tanpa label, baik atau buruk, sampai pikiranmu datang dan memberikan definisi padanya. Masalah sejati dalam hidup manusia jarang sekali terletak pada peristiwa fisik yang terjadi, melainkan pada arsitektur persepsi yang kita gunakan untuk membangun makna dari peristiwa tersebut. Jika cara pandang ini mulai membuka ruang baru di dalam kesadaranmu, jangan ragu untuk menuliskan kata "jernih" di kolom komentar sebagai pengingat bagi dirimu sendiri bahwa proses transformasi telah dimulai. Menulis adalah cara sederhana untuk mengunci frekuensi baru ke dalam medan energimu. Ketika kamu mengubah caramu memandang sebuah tantangan itu sendiri mulai berubah bentuk. Sesuatu yang tadinya tampak seperti gunung yang tidak bisa didaki, perlahan terlihat seperti anak tangga yang memang harus dilewati untuk mencapai ketinggian yang baru. Ini bukan sulap. Ini adalah hukum fisika mental, di mana perhatianmu tertuju, di situ energimu akan mengalir. Kamu harus memahami bahwa setiap pikiran yang kamu pelihara adalah sebuah instruksi kepada semesta tentang bagaimana kamu ingin diperlakukan. Jika kamu terus-menerus memandang dirimu sebagai korban dari keadaan, maka kamu sedang melatih medan energimu untuk menarik keadaan-keadaan yang mengonfirmasi peran tersebut. Sebaliknya, menyadari bahwa kamu adalah pengamat sekaligus pencipta makna atas hidupmu sendiri akan memberimu kekuatan yang tenang. Kamu tidak lagi bereaksi terhadap dunia, kamu mulai meresponsnya. Perbedaan antara bereaksi dan merespons adalah perbedaan antara diperbudak oleh emosi atau menjadi tuan atas pikiranmu sendiri. Kebahagiaan yang dangkal bergantung pada kondisi luar yang sempurna, namun kedamaian yang berwibawa muncul dari kemampuanmu untuk tetap stabil bahkan saat kondisi luar sedang bergejolak. Kamu mulai menyadari bahwa kamu tidak bisa mengendalikan arah angin, tetapi kamu adalah pemegang kendali atas kemudi kapalmu. Pikiran positif dalam tahap ini bukan lagi sebuah angan-angan kosong tentang keberuntungan, melainkan sebuah disiplin untuk tetap melihat pola cahaya di balik bayangan yang paling gelap sekalipun. Kesadaran ini membawa kita pada sebuah pemahaman yang mendasar, bahwa perjuangan terbesar kita bukanlah melawan dunia di luar sana, melainkan melawan distorsi dalam cara kita melihatnya. Masalah bukanlah hidup, tetapi bagaimana kita memposisikan diri di hadapan hidup. Di bab ini, kita mulai melakukan kalibrasi batin yang lebih dalam. Kamu harus mulai memisahkan antara apa yang terjadi dan apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri tentang apa yang terjadi. Jika kamu kehilangan sesuatu, itu adalah sebuah fakta. Namun, jika kamu mengatakan pada dirimu bahwa kehilangan itu membuatmu tidak berharga, itu adalah sebuah narasi palsu yang sedang menguras energimu. Optimisme yang dewasa tidak meminta kamu untuk menutup mata terhadap kerugian atau kesedihan. Ia justru memintamu untuk menatapnya dengan penuh keberanian, lalu bertanya, apa yang masih bisa saya bangun dari sini? Setiap kali kamu merasa ragu, ingatlah untuk mengambil napas dalam-dalam dan menyadari bahwa kamu masih memiliki kendali penuh atas detik ini. Jika kamu merasa konten ini memberi nilai dalam perjalananmu, simpanlah ke dalam daftar putar pribadimu agar kamu bisa kembali ke frekuensi ini saat dunia mulai terasa bising lagi. Menjaga akses terhadap sumber kejernihan adalah bagian dari strategi perlindungan energi yang cerdas. Kita sedang melatih pikiranmu untuk tidak lagi menjadi spons yang menyerap semua emosi negatif di sekitarmu,
melainkan menjadi filter yang hanya membiarkan kebenaran masuk. Berpikir positif yang realistis adalah tentang mengenali keterbatasan namun tetap fokus pada kemungkinan. Ini adalah tentang memahami bahwa cahaya tidak akan ada tanpa kegelapan. Tetapi itu tidak berarti kamu harus menetap di dalam kegelapan tersebut. Kamu adalah pemilik dari medan energimu sendiri. Kamu memiliki hak untuk memutuskan getaran mana yang boleh menetap dan mana yang harus lewat begitu saja. Seperti seorang insinyur yang memperbaiki sirkuit yang rusak, kamu sedang memperbaiki jalur-jalur pemikiran yang selama ini membuatmu merasa tidak berdaya. Saat kamu mulai mempraktikkan kalibrasi ini, kamu akan mendapati bahwa beban yang tadinya terasa begitu berat perlahan-lahan mulai kehilangan masanya. Bukan karena bebannya berkurang, tetapi karena kapasitas batinmu yang semakin meluas. Kamu mulai melihat bahwa setiap kesulitan hanyalah sebuah teka-teki energi yang menantang kecerdasan spiritualmu untuk menyelesaikannya. Kamu tidak lagi takut pada kekacauan, karena kamu tahu bahwa di pusat badai yang paling dahsyat sekalipun, selalu ada satu titik hening yang tidak tersentuh. Namun, untuk benar-benar menguasai titik hening itu, kamu harus memahami bahwa berpikir positif bukanlah sebuah pelarian dari realitas, melainkan cara paling jujur untuk menghadapinya tanpa kehilangan diri. Kita seringkali salah mengartikan pikiran positif sebagai sebuah upaya untuk memaksakan senyum di tengah badai, atau sebuah penyangkalan bahwa luka itu ada. Namun, bagi seorang visioner, pikiran positif adalah sebuah disiplin mental yang dingin dan tajam. Ini bukan tentang melihat hal yang tidak ada, melainkan tentang memilih untuk tidak membiarkan hal-hal negatif mengonsumsi seluruh spektrum perhatianmu. Kamu harus menyadari bahwa pikiranmu memiliki kapasitas terbatas. Setiap ruang yang kamu berikan untuk keluhan adalah ruang yang kamu curi dari solusi. Optimisme yang dewasa adalah sebuah keputusan sadar untuk tetap produktif secara mental, bahkan ketika realitas sedang tidak berpihak padamu. Jika kamu mulai merasakan kekuatan dari disiplin pikiran ini, klik tombol berlangganan sebagai bentuk komitmenmu untuk terus melatih otot mental bersama komunitas pemikir jernih ini. Kita tidak sedang membangun istana pasir yang akan hancur oleh ombak pertama, melainkan sebuah mercusuar yang fondasinya tertanam jauh di dasar karang. Berpikir positif yang sejati tidak menjanjikan bahwa dunia akan menjadi lebih baik secara instan, tetapi ia menjamin bahwa kamu akan tetap utuh saat dunia sedang runtuh. Ini adalah tentang integritas energi, kemampuan untuk menjaga frekuensi batinmu agar tidak terpengaruh oleh fluktuasi eksternal. Ketika kamu berhenti menyangkal realitas dan mulai menerimanya sebagai data mentah, kamu berhenti menjadi korban dan mulai menjadi pengolah informasi. Kamu melihat kegagalan bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai umpan balik teknis yang diperlukan untuk memperbaiki visi masa depanmu. Dengan cara ini, tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang bisa benar-benar menghancurkanmu, karena kamu telah mengubah setiap rintangan menjadi bahan bakar bagi laboratorium pikiranmu. Kamu tidak lagi menunggu cahaya di ujung terowongan. Kamu menyadari bahwa kamulah cahaya yang sedang berjalan melewati terowongan tersebut. Berpikir positif adalah alkimia modern, kemampuan untuk mengubah logam berat penderitaan menjadi emas kebijaksanaan. Di bab ini, kamu harus memahami bahwa realitas yang kamu hadapi hari ini adalah hasil dari proyeksi pikiranmu di masa lalu. Namun realitas masa depanmu ditentukan oleh apa yang kamu lakukan dengan kesadaranmu detik ini. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang akan datang nanti, setelah semua masalah selesai. Itu adalah penyesatan frekuensi. Kedamaian adalah alat yang kamu gunakan untuk menyelesaikan masalah, bukan hadiah yang kamu dapatkan setelah masalah itu hilang. Jika renungan ini menyentuh bagian terdalam dari logikamu, nyalakan lonceng notifikasi agar setiap getaran baru yang kita bangun tidak terlewatkan oleh perhatianmu. Kita sedang menyusun ulang sirkuit batinmu agar lebih tahan terhadap gangguan. Kamu mulai melihat bahwa orang-orang yang paling tenang di dunia ini bukanlah mereka yang hidupnya paling mudah, melainkan mereka yang paling disiplin dalam menjaga kebersihan medan energinya. Mereka tidak mengizinkan sampah emosional orang lain mengotori laboratorium batin mereka. Kedewasaan berpikir berarti mengakui bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendalimu, namun caramu meresponsnya sepenuhnya adalah kedaulatanmu. Dengan memegang kendali atas respons ini, kamu sedang mempraktikkan bentuk kekuasaan tertinggi atas hidupmu. Kamu tidak lagi terombang-ambing oleh opini publik atau tren sesaat, karena kamu memiliki jangkar yang kuat di dalam nilai-nilai batinmu sendiri. Inilah yang membedakan seorang pemimpi yang rapuh dengan seorang visioner yang tangguh. Sang visioner tahu bahwa pilar-pilar masa depan dibangun di atas tanah kenyataan yang keras, bukan di atas awan imajinasi yang kosong. Banyak orang takut pada kesunyian karena di dalam sana, mereka terpaksa mendengar suara-suara yang selama ini mereka coba tenggelamkan dengan kebisingan. Namun bagimu,
Kesunyian harus menjadi sebuah kemewahan, sebuah ruang sterilisasi di mana kamu bisa membedah pikiranmu tanpa intervensi dari luar. Di dalam keheningan, kamu tidak lagi perlu memakai topeng atau memainkan peran yang melelahkan. Kamu hanya ada dengan energinya sendiri. Disinilah kejernihan yang sebenarnya lahir, bukan dari buku yang kamu baca atau nasihat yang kamu dengar, melainkan dari proses pengendapan informasi di dalam sumur batinmu yang dalam. Jika kamu merasa bahwa kesendirianmu selama ini sebenarnya adalah proses persiapan besar, berikan tanda pada bagian komentar dengan menuliskan "ruang sunyi" untuk memvalidasi keberanianmu dalam menyepi. Banyak yang menganggap kesendirian sebagai kesepian, padahal itu adalah bentuk kemandirian energi yang paling murni. Di ruang sunyi inilah, ide-ide besar yang akan mengubah arah hidupmu mulai terbentuk. Seperti benih yang membutuhkan kegelapan tanah untuk pecah dan bertunas, visi besarmu juga membutuhkan keheningan untuk tumbuh tanpa gangguan dari ekspektasi dunia yang dangkal. Kesunyian mengajarmu untuk menjadi pengamat atas dirimu sendiri. Kamu mulai melihat pikiran-pikiran negatif yang lewat seperti awan yang melintas di langit yang luas. Kamu sadar bahwa kamu adalah langitnya, bukan awannya. Dengan pemahaman ini, penderitaan tidak lagi terasa mencekik. Ia hanya menjadi salah satu warna dalam spektrum pengalaman hidupmu. Kamu belajar untuk menerima penderitaan bukan sebagai musuh, tetapi sebagai guru yang keras namun jujur, yang menunjukkan bagian mana dari dirimu yang masih perlu dimurnikan. Keheningan adalah tempat di mana semua kebisingan ego luruh dan yang tersisa hanyalah esensi dirimu yang paling murni. Disinilah kamu menemukan bahwa kekuatan sejati tidak pernah berteriak. Ia hanya ada, tenang, stabil, dan tidak tergoyahkan. Namun, kejernihan yang kamu temukan dalam kesunyian ini hanyalah persiapan untuk sebuah transformasi yang lebih besar. Proses mengubah penderitaan menjadi kekuatan yang terlihat. Penderitaan, jika dilihat dengan mata yang jernih, adalah proses pemurnian. Tidak ada visi besar yang lahir dari kenyamanan yang memanjakan. Setiap tekanan yang kamu alami saat ini sebenarnya sedang menekan karbon di dalam dirimu untuk menjadi berlian. Optimisme yang tenang tidak akan memintamu untuk mengabaikan rasa sakit. Ia justru memintamu untuk masuk ke dalam rasa sakit itu dengan membawa obor kesadaran. Kamu perlu bertanya pada setiap luka, kekuatan apa yang sedang coba kamu ajarkan kepadaku? Saat kamu berhenti melarikan diri dari penderitaan, penderitaan itu kehilangan kekuatannya untuk menyakitimu dan mulai memberimu hikmah. Jika kamu merasa sedang berada dalam masa penempaan yang berat, jadikan video ini sebagai pengingat harianmu dengan menyimpannya di folder favoritmu. Terkadang, kita hanya perlu mendengar bahwa apa yang kita lalui memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar rasa sakit. Kamu sedang dilatih untuk menjadi individu yang tidak hanya mampu bertahan di bawah tekanan, tetapi justru berkembang karenanya. Ini adalah rahasia para pemikir besar. Mereka tidak mencari jalan yang paling mudah. Mereka mencari jalan yang paling memurnikan batin mereka. Dalam kegelapan penempaan ini, kamu akan mendapati bahwa banyak bagian dari dirimu yang lama mulai hancur. Jangan menangisinya. Biarkan yang rapuh hancur agar yang abadi di dalam dirimu bisa menampakkan diri. Ego, kesombongan, dan ketergantungan pada validasi orang lain adalah lapisan-lapisan yang harus luruh di dalam api penderitaan. Yang tersisa nantinya adalah seorang individu yang memiliki ketenangan yang sangat dalam, karena ia tahu tidak ada lagi hal eksternal yang bisa benar-benar merenggut kedamaian batinnya. Kamu menjadi arsitek atas ketangguhanmu sendiri. Setiap tetes keringat dan air mata di dalam kesunyianmu adalah investasi untuk kejernihan masa depan. Kamu sedang membangun sebuah struktur mental yang tidak akan goyah oleh badai sekecil apapun di masa depan. Kamu belajar bahwa penderitaan hanyalah sebuah bahasa yang digunakan semesta untuk mengarahkanmu kembali ke jalur yang benar ketika kamu mulai tersesat dalam ilusi kenyamanan yang semu. Keberanianmu untuk tetap tinggal dalam proses penempaan ini adalah bukti bahwa kamu telah siap untuk melangkah menuju makna kehidupan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, perjalanan menuju kejernihan akan membawamu pada satu muara yang tak terelakkan. Sebuah kesadaran bahwa makna hidup yang sejati tidak ditemukan dalam akumulasi materi, melainkan dalam keselarasan antara apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan bagaimana kamu bertindak. Dunia mungkin terus menilaimu berdasarkan apa yang terlihat di permukaan, pangkatmu, hartamu, atau seberapa cepat kamu berlari. Namun, seorang pemikir sunyi tahu bahwa semua itu hanyalah bayangan yang bergerak di dinding gua. Realitas yang sesungguhnya ada di dalam, pada integritas nilai yang kamu pegang teguh saat tidak ada satupun orang yang melihatmu. Jika kamu merasa bahwa selama ini kamu telah terlalu banyak hidup untuk memuaskan mata orang lain dan kini ingin mulai hidup untuk jiwamu sendiri, sampaikan pesan ini kepada dirimu sendiri dengan memberikan
tanda suka, sebagai simbol janji baru bagi batinmu. Kita seringkali merasa hampa bukan karena kekurangan pencapaian, tetapi karena pencapaian tersebut tidak memiliki akar pada nilai batin kita. Hidup yang selaras berarti berhenti membandingkan frekuensi pribadimu dengan standar global yang bising. Kamu mulai menyadari bahwa 1 detik dalam kedamaian diri jauh lebih berharga daripada 1 dekade dalam pengakuan palsu dunia. Optimisme yang tenang di tahap ini telah bertransformasi menjadi sebuah kepastian batin. Kamu tidak lagi membutuhkan validasi dari luar untuk merasa berharga, karena kamu telah menemukan sumber validasi itu di dalam laboratorium kesadaranmu sendiri. Kamu adalah tuan dari kerajaan pikiranmu. Ketika kamu hidup selaras dengan nilai batin, setiap tindakanmu akan memancarkan getaran yang stabil dan berwibawa. Orang lain mungkin tidak memahami caramu hidup. Mereka mungkin menganggapmu terlalu tenang atau terlalu tertutup. Namun itu tidak lagi mengusikmu. Kamu telah menemukan bahwa kepuasan sejati muncul saat kamu mampu menatap cermin batinmu dan melihat sebuah jiwa yang jernih, tanpa beban kepura-puraan. Kini, kita berdiri di puncak renungan ini. Kamu telah melihat bagaimana kelelahan bisa diubah menjadi kekuatan, dan bagaimana kesunyian bisa menjadi ruang lahirnya visi. Namun, tugasmu belum selesai. Menjadi seorang visioner berarti memiliki keberanian untuk memelihara benih masa depan di dalam pikiranmu. Bahkan ketika dunia di sekitarmu masih berupa tanah gersang, pikiran yang jernih adalah alat pembentuk realitas yang paling kuat yang pernah ada. Apa yang kamu tanam dalam medan energimu hari ini, ketenangan, ketabahan, dan optimisme yang dewasa, adalah cetak biru bagi dunia yang akan kamu tempati esok hari. Jika perjalanan 10 bab ini telah menyalakan kembali api visi di dalam dirimu, bagikan 1 kalimat refleksi terbaikmu di kolom komentar agar frekuensi positif ini dapat ditangkap oleh pencari kejernihan lainnya. Ingatlah bahwa setiap pikiran positif yang kamu pertahankan di tengah kesulitan adalah sebuah kontribusi bagi frekuensi kolektif kemanusiaan. Kamu bukan sekadar bertahan hidup, kamu sedang merancang cara baru untuk menjadi manusia yang berdaulat atas jiwanya sendiri. Masa depan tidak akan mengejutkanmu, karena kamu telah membangunnya secara perlahan di dalam setiap hening dan setiap doa yang kamu panjatkan dalam kejernihan. Mungkin dunia saat ini belum memahami langkahmu. Mungkin mereka melihat ketenanganmu sebagai ketidakpedulian, atau visimu sebagai hayalan. Biarkan saja. Seorang jenius tidak bekerja untuk mendapatkan tepuk tangan hari ini, melainkan untuk kebenaran yang akan terungkap di masa depan. Tetaplah berada pada frekuensi tinggi. Jagalah cahaya batinmu agar tidak redup oleh hembusan angin keraguan. Realitas hari ini mungkin terasa keras, namun ia hanyalah material mentah yang menunggu untuk dibentuk oleh tangan-tangan pikiran yang jernih. Teruslah melangkah dengan wibawa yang tenang, sebab pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat mereka yang paling keras berteriak, melainkan mereka yang paling jernih dalam berpikir dan paling teguh dalam menjaga visinya. Pikiran yang jernih adalah masa depan yang sudah dimulai sejak saat ini, meski dunia belum mampu menyadarinya.